Ada saya di sini aku kayak ngerasa lebih nyaman, lebih terjaga, dan aku lebih gimana ya, kasarnya lebih berpendidikan di sini. Mungkin kalau masalah keuangan, mungkin aku sempat dengar juga Bapo kemarin, Bapo ada bahas masalah keuangan. Sebenarnya kalau masalah keuangan ini sebenarnya kita nggak perlu mempermasalahkan juga ya. Sebenarnya kalau Om Rais nih di luar kontrak pun dia juga udah sangat baik juga ya. Terus habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya follow dimanapun saudaraku berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini ada kabar terbaru dari Farel Prayoga ya, yang selama ini diam. Sekarang Farel Prayoga eh, menampakkan diri dan memberikan keterangan klarifikasi ya. Nanti akan kita dengarkan bersama-sama ya apa yang disampaikan Farel Prayoga. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya mau ngucapin buat kalian Happy New Year. Buat mak-mak follow Happy New Year yang saya cintai, yang saya sayangi. Ya mungkin keberadaan saya di sini untuk menjelaskan di balik perseteruan bapak saya dengan manajer saya sendiri. Ya mungkin pertama-tama aku bakal ngobrolin tentang, oh ya mungkin aku disclaimer dulu. Sebenarnya aku di sini tuh gimana ya, untuk meluruskan biar masalah ini nggak terlalu jauh, karena aku ngerasa juga ini udah terlalu jauh kejauhan. Jadi aku adanya di sini untuk biar nggak terlalu jauh lagi. Ya mungkin aku bisa menjelaskan. Oh ya, aku di sini juga tanpa paksaan dari siapapun. Aku juga ngerasa pengen speak up sendiri, karena kayak aku tuh sebenarnya malu sama teman-teman aku pastinya ya. Cuman ya mau gimana lagi, nggak ada yang mau masalah ini terjadi sebenarnya. Ya mungkin aku bisa bercerita tentang adanya aku di sini. Aku menjelaskan kepada orang tua saya, yaitu yang pertama, saya sudah mulai dewasa juga kan. Bentar lagi saya SMA, saya juga bisa bentar lagi aku juga udah bisa meniti karir aku sendiri. Dan pendirian saya tetap sama, yaitu saya akan berada di sini karena terus terang saya di sini juga bisa mengoptimalkan karir saya lebih-lebih ya. Dan juga ada saya di sini aku kayak ngerasa lebih nyaman, lebih terjaga, dan aku lebih gimana ya, kasarnya lebih berpendidikan di sini. Mungkin kalau masalah keuangan, mungkin aku sempat dengar juga Bapo kemarin, Bapo ada bahas masalah keuangan. Sebenarnya kalau masalah keuangan ini sebenarnya kita nggak perlu mempermasalahkan juga ya. Sebenarnya kalau Om Rais nih di luar kontrak pun dia juga udah sangat baik juga ya. Terus habis itu juga di luar kontrak dia juga ngurusin apa yang ada. Terus juga Om juga ngurusin di luar-luar hal di luar kontrak juga. Contohnya juga permasalahan keluarga, mungkin terus ya masalah-masalah yang ada di dalamnya juga itu sebenarnya bukan masalah kontrak juga sebenarnya. Kalau masalah keuangan, waktu bapak di penjara, aku ada bikin buku keuangan di buku ini. Mungkin aku nggak perlu buka, tapi kalian bisa lihat ya, inilah ya. Dan waktu bapak masih berada di rumah, waktu belum di penjara, kalau masalah job-job itu juga kan pasti kan bapak kan tahu. Sebelum kita nerima job kita juga pasti ngobrol, slip-slip transferan juga pasti kita kirim, dan juga kita ngobrol dulu aman nggak, boleh nggak. Dan bapak dulu posisinya kalau ngomong, oh ya udah bro, nggak apa-apa, urus aja, kayak gitu gitu. Waktu setelah ada masalah perseteruan seperti ini, kenapa ini dijadikan masalah, itu sih sebenarnya kecewanya aku ya. Terus yang kedua, eh sebenarnya masalah ini tuh aku ngerasa kayak gimana ya, nggak perlu dipermasalahin. Dan aku ngerasa sendiri, ini aku serius ya ngomongnya, aku ngerasa kayak terlalu nggak enak lah untuk dipermasalahkan, karena emang masalah ini tuh harusnya nggak keluar gitu. Kalau masalah keuangan, Om juga sering banget ngeluarin uang-uang di luar kontrak. Contoh juga Om ngebantu ngebantu aku buat uang sekolah, SPP, fasilitas makan. Aku agak ngeblank sebenarnya ngobrolin masalah seperti ini kan. Aku sebenarnya malu, aku juga sebenarnya belum siap juga. Cuman aku ngerasa kalau aku nggak
turun, takutnya masalah ini terlalu jauh dan terlalu melebar kemana-mana juga. Aku sebenarnya malu, aku ngeliatin muka aku kayak gini, aku malu sebenarnya. Pasti ketika aku dilihat sama guruku, sama temenku, sama siapapun itu, ya pastinya aku malu ya, karena gimana ya bilangnya, masalah kacang nih sebenarnya kan, cuman dibesar-besarin gitu aja sih. Ya menurut aku selesai lah, udahlah. Aku tuh udah cukup di sini, biarlah aku di sini. Masa iya bapak nggak seneng aku seneng, bapak nggak seneng aku seneng. Iya, itu maksud aku ya. eh yang aku tahu dalam hidup aku ini, harusnya tuh orang tua tuh seneng ketika ngelihat anaknya seneng gitu loh. Masa iya kalian tuh nggak seneng loh waktu lihat aku seneng? Ketika aku di sini aku dapat hakku, mungkin beberapa hak yang bisa aku sebutin contohnya hak, kayak waktu aku mualaf, aku juga bisa ngaji di sini. Aku udah bisa ngaji, aku bahkan udah bisa azan, bahkan juara azan. Hak pendidikan, aku bisa sekolah di sekolah yang bagus di sini. Dan juga aku bisa berteman dengan teman-teman yang lebih positif juga, yang lebih positif vibes ya gitulah ya. Ya itu aja sih ya. Ya masa kalian tuh gak seneng waktu ngeliat aku seneng? Dan selama aku kenal bapakku sendiri, yaitu Joko Suyoto ya, selama aku kenal sama Bapo, bahkan aku di keluarga ini paling deket tuh sama Bapo sebenarnya. Aku tuh kecewa sama sampean tuh ketika kita lagi seneng-seneng, ada aja masalahnya. Ketika kita nggak ngirim uang, bapak selalu cari celah buat ini yang aku itu ya, yang aku tangkep ya. Kalau emang salah ya udah maaf lah, ini emang kayak aku yang aku tangkep aja. Ketika aku nggak ngirim uang, sampean kayak seakan-akan nyari masalah ini itu. Sebenarnya tuh aku kecewa sama sampean po, cuman ya mau gimana lagi, wis gak apa-apa ya. Terus aku tuh sebenarnya yo ngerti banget lah sampean tuh, aku yo ngerti banget sampean ini kayak piye. Aku yo ngerti toko omongannya sampean, toko rasa-rasanya sampean ki kayak didorong ngono karo wong liya, aku yo gak paham. Yo rada kecewa saya, maksudnya kayak yo alah mosok yo kurang kok tegel to ngono lho mikirku iku. Ya wes lah ngono lah, aku gak iso terlalu bahas adol lek sampean iki, gak kuat tau. Ya wes pokoknya sampean sehat terus, yo semangat. Ketika Bapo, aku bisa bantu. Ketika bapak sakit aku bisa bantu, cuman aku nggak bisa ngasih uang sesuai dengan keinginan kalian yang waktu aku viral dulu. Ya itu aja sih ya. Ya semoga dari permasalahan ini, dari obrolan ini kita bisa ambil hikmahnya juga. Semoga kita bisa saling mengerti, saling memahami, ya saling respect juga. Capek sebenarnya, serius capek sebenarnya ya. Udahlah ya, udah selesai. Semoga dari aku ngobrol ini kalian bisa sadar, bisa ngerti, oh ini loh anakmu gitu loh. Makanya kayak capek juga ternyata jadi aku gitu loh ya. Nah itu kalian kayak sadar lah gitu loh, aku tuh capek di sini, bukan kalian aja yang kurusin, banyak juga. Kalau misal aku terlalu ngurusin kalian, gimana karirku coba, gimana karirku? Kalau misal aku ngurusin kalian semua, uangku ku kasih kalian kayak dulu muanya, terus aku gimana? Masa iya ngamen lagi? Jangan dong kan gitu toh. Jadi sih gitu aja sih ya, kita saling respect aja. Semangat, sehat-sehat kalian di sana, sehat-sehat kalian di sana, semangat terus. Oke, kalau masalah FP musik ya kita bakal bahas ini. Aku bisa ngejelasin sedikit. Aku sebenarnya tuh baru-baru ini tahu betapa kejamnya dunia entertainment. Contoh FP musik tuh cuman ada beberapa video yang viral. Contoh satu mimpi, terus habis tuh Ojo dibanding kayak yang remake itu juga kebantu Satu Mimpi, Aku Cak Kerjo dan lain sebagainya. Gak semua video itu bisa viral. Aku pernah bilang sama Om, aku pengen sama Om 50-50 pengen coba ngerasain gimana sih rasanya di entertainment nih. Ternyata waktu kita rinci belum ini belum itu, wah ternyata habis sekali. Gak sesuai sama ekspektasi aku kira coba segini, ternyata melebihi dari ekspektasi aku juga. Dan di FP musik nih kita ya, aku putar lagi, nggak selalu untung. Kayak contoh di FP musik kemarin kita oke lah kita bisa bilang untung, cuman ada beberapa video contoh orkestra itu Om habis-habisan di situ. Terus habis tuh
Laskar Pelangi. Bayangin aja izinnya Laskar Pelangi berapa. Kalau kalian penasaran, kalian bisa tanya langsung ke penciptanya. Contoh orkestra kemarin waktu kita ngobrol tuh sekitar habis 100 ke bawah. Dan itu view-nya cuman 500 ke bawah. Mungkin kalau 500 ke bawah tuh 1 juta kotor ya. 1 juta kotor ya, kayak gitulah ya. Maksudnya saling dewasa aja, kita bisa mengerti lah. Ya mungkin contoh Satu Mimpi itu kita udah pernah sebelumnya, sebelum waktu di remake sama Om Rais, kita tuh pernah bikin di Safari. Mungkin fans gue ada yang inget kan, di Safari itu juga ditonton berapa ya, aku juga lupa, mungkin kita bisa bilang 1 juta ke bawah lah, bisa bilang gitu ya. Nah waktu Satu Mimpi yang remake ini, pastikan Om juga memikirkan konsep-konsep yang baru. Kayak contoh kita ada bikin dance, atau enggak kita bikin suasana yang bikin seneng, ini itu happy gitu, maksudnya kayak suasana baru. Dan itu juga pikir pakai otak gitu, maksudnya enggak cuman sekedar nguntungin diri dia sendiri doangnya gitu loh kasarnya. Dan ketika Satu Mimpi ini untung, contoh aku juga tambah, job aku bertambah, yang untung siapa ya, anakmu sendiri. Ketika job bertambah, aku juga bisa ngirim uang ke kalian lebih-lebih juga. Ketika kalian sakit, ketika kalian butuh ini itu, ketika bapak butuh motor kemarin, aku juga kasih motorku yang 2 kemarin tuh, apa tuh, Fish Air sama CB tuh kalian jual semua, ya nggak apa-apa, demi siapa, demi kalian gitu loh maksud aku tuh. Makanya kayak hargailah gitu loh, jangan karena, kayak bisa dibilang tuh, jangan karena satu kesalahan kalian rombak semua gitu loh. Kalian tuh kayak maksudnya tuh, ya udahlah, kayak maksudnya jalanin aja apa yang ada. Aku tuh aman di sini, aku seneng, aku juga bisa sekolah yang lebih tinggi, aku punya teman-teman yang positif, aku juga merasa aman. Masa iya kalian nggak seneng lihat aku seneng gitu ya kan. Ya intinya gitu aja sih dari obrolan ini, kita saling respect aja ya. Ya intinya udahlah, udah selesai lah, udah cukup lah, udahlah, nggak ada masalah-masalah lagi lah. Kalau emang kalian, bapak, kalian semua yang di sana sayang aku, udahlah biarinlah aku di sini. Aku emang nyaman di sini. Aku tata karirku dulu. Yang kemarin ya udahlah biarin berlalu. Aku buka dulu buku baruku. Aku tata-tata lagi tulisannya. Oke, saya Farel Prayoga. Sekali lagi disclaimer, ini tidak ada paksaan dari siapapun. Ini dari saya sendiri, saya Farel Prayoga. Saya meminta semoga masalah ini bisa diselesaikan secara keluarga dan selesai dengan tujuan yang baik. Oke, saya Farel Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year, mak-mak. Bye-bye. Oke, sahabat Valop dimanapun saudaraku berada ya, itu tadi pernyataan Farel ya, sikap Farel terkait problema atau masalah yang sedang dihadapi antara ayahanda Farel Prayoga dan manajernya yaitu Om Rais ya. Sangat bijaksana sekali pernyataan Farel, dan mudah-mudahan kedepannya akan segera kembali seperti semula, membaik seperti semula ya. Dan sekali lagi, video ini saya buat bukan untuk menyudutkan berpihak di salah satu kubu ya. Jadi netral, ini sebagai edukasi, hiburan, dan tentunya informasi. Terima kasih. Dan video ini saya dapatkan dari channelnya Farel Prayoga Official. Untuk video lengkapnya bisa langsung klik di kolom deskripsi ya, nanti linknya saya cantumkan di sana, dan mohon izin videonya saya reaction. Terima kasih, diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.